Pemirsa, Anda masih bersama Jurnal Sepekan Warta Parlemen. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi langkah revolusioner Presiden yang mengajukan calon tunggal Kapolri dari generasi muda. DPR RI berharap langkah ini tidak menimbulkan gejolak di tubuh Polri. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi langkah revolusioner Presiden yang mengajukan calon tunggal Kapolri dari generasi muda. DPR RI berharap langkah ini tidak menimbulkan gejolak di tubuh Polri. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil. Langkah Presiden ini jangan sampai menimbulkan kecemburuan karena calon Kapolri tunggal yang diajukan memotong 4-5 generasi. Nasir menegaskan, meskipun kebijakan ini merupakan hak prerogatif Presiden, namun Presiden tetap harus memberikan penjelasan yang signifikan mengenai keunggulan calon Kapolri ini dibanding dengan yang lainnya. Presiden harus menyampaikan argumentasi di luar argumentasi normatif. Karena kalau kita melihat kepada merit system, itu kan harus dilakukan secara benar, ya, harus dilakukan secara terbuka, ya, jadi transparan, ya, jadi memang itu kan harus dilakukan secara transparan, nggak boleh ada yang ditutupi, ya. Jadi mengingat ada 4 atau 5 generasi yang dilewati, maka Presiden perlu memberikan catatan khusus kepada DPR. Nasir berharap bahwa calon Kapolri yang baru terpilih nantinya bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri mengingat selama ini Polri menjadi salah satu lembaga yang paling banyak disorot. Presiden juga tidak boleh melupakan nasib para jenderal senior yang tidak terpilih menjadi Kapolri. Kemudian bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada kepolisian, ya, soal isu-isu rekening gendut dan macam-macam, ya, belum lagi banyak kesalahan-kesalahan, ya, banyak kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika melakukan tugas-tugasnya di lapangan. Saya pikir memang kita harus memberikan apresiasi, ya, apresiasi kepada Presiden Jokowi yang berani melakukan potong generasi. Nur Fuad dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Per November 2014, Komjen Tito Karnavian memiliki total harta kekayaan sebesar 10 miliar rupiah lebih. Harta kekayaan Tito meliputi tanah, bangunan, serta harta bergerak dan giro. Dan berikut rincian harta kekayaan Komjen Pol Tito Karnavian. Presiden Jokowi akhirnya memilih nama Komjen Tito Karnavian untuk diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Tito yang kini menjabat sebagai Kepala BNPT memang mengantongi segudang prestasi. Lulusan terbaik Akpol 1987 itu memang dinilai banyak kalangan layak untuk memimpin Polri. Penunjukan Tito bahkan berkonsekuensi melompati sejumlah senior bintang 3 di atasnya. Karenanya selain memiliki segudang prestasi dan pengalaman, Tito juga diharapkan mampu merekatkan semua faksi yang ada di tubuh Korps Bayangkara. Apa saja tantangan terbesar Polri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian? Lalu bagaimana pula Tito akan menghadapi kemungkinan munculnya kendala psikologis rantai komando ketika berhadapan dengan bawahannya yang notabene adalah para senior angkatannya? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Hermawan Sulistyo dan juga pengamat kepolisian yang juga dosen PT IKA Bambang Widodo Umar.
Ya, dosen UI ya Pak ya. Ya, selamat malam Pak Widodo dan juga Mas Kiki. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bergabung dengan perbincangan kami pada malam hari ini. Silakan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya kasih kesempatan ke Pak Widodo dulu. Pak Widodo, tadi sudah disebutkan ini Komjen Tito ini mengantongi segudang prestasi meskipun memang usianya masih sangat muda. Nah, banyak pihak yang mengatakan ini berpotensi untuk menimbulkan gejolak di Korps Bayangkara. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya begini, kalau yang ditunjuk itu nggak punya kemandirian, mungkin bisa terjadi gejolak ya. Tetapi siapapun juga yang dia seorang leader punya kemandirian, mampu dia mengendalikan suatu organisasi, saya kira tidak akan gitu ya. Nah, saya melihat Pak Ito ini, pemilihan Pak Presiden ini memang dilematis awalnya. Kegaduhan itu muncul antara politisasi atau kecenderungan lokal politik ikut bermain untuk mendapat pengaruh. Di sisi lain juga seharusnya pemilihan itu mengacu pada prosedur yang profesional. Artinya di polisi itu sudah ada wanjak dengan cara-cara pemilihan yang sistemnya itu sudah terbentuk gitu ya. Tinggal sebetulnya Presiden ketok palu, ya DPR juga memberi persetujuan udah jadi gitu. Tapi inilah keputusan Presiden di tengah-tengah tidak memilih dengan cara pengaruh-pengaruh dari politik, tetapi beliau nampaknya lebih ke pilihan profesional. Nah, saya melihat Pak Ito yang dibilang tadi profesional, saya kira di situ pilihan. Gitu. Oke, itu pertimbangannya menurut Anda ya? Iya. Ya, kita ke Mas Kiki. Mas Kiki, ini fakta bahwa dia melompati 5 angkatan, lalu juga bintang 3 yang paling muda. Apakah ini tidak menjadi potensi untuk bergejolak? Anda sendiri melihatnya gimana? Enggak. 100% saya yakin tidak. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, sistem itu sudah terbangun ya, ibaratnya jangankan dikasih Tito yang hebat, dikasih monyet aja nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya gimana? Sekarang, karena ya orang kalau udah jadi Kapolri, tongkat komando itu hanya satu. Kuah undang-undang, kuah peraturan 430.000 polisi itu namanya hanya satu, Kapolri. Jadi boleh suka-suka dia, mana berani di bawah. Nah, pengalaman saya begitu satu naik jadi komandan, yang lain ikut. Kalau tadinya musuhin nih, tiba-tiba jadi komandan, nanti gerubuk ikut. Meskipun yang dipimpinnya adalah orang-orang yang punya mimpi yang sama, yaitu menjadi Kapolri. Iya, yang kedua, Tito ini sangat santun. Nah, kalau kepada senior, santun, baik gitu. Jadi nggak ada yang memusuhi gitu. Cuman kan kemarin semua kaget karena jatahnya dia sebetulnya setelah ini gitu. Ya. Nah, terobosan yang dibuat Jokowi itu memang luar biasa. Luar biasanya apa? Keberanian untuk ngambil, tapi dia pasti ngitung orang. Kalau kita tanya, Anda tanya saya gitu, Tito ini siapa? Saya bilang anak ajaib. Alasannya? Kemampuan intelektualnya di atas standar. Jadi ini anak lulus SMA aja daftar di kedokteran Universitas Sriwijaya diterima, di Akabri diterima, di semua tempat yang dia daftar 4-4-nya diterima gitu. Dia pilih jadi Akpol, itu satu. Yang kedua, lulus Akpolnya yang terbaik, Adi Makayasa. Dan tidak ada, saya tegaskan lagi, tidak ada sekarang ini. Yang terakhir itu Pak Awaludin Jamin sebelum Polri jadi profesional, ya, dalam tanda petik, ya, yang orang sekolahnya di luar negeri. Ya. Tito itu masternya itu dari Exeter, dari Inggris. Dia ngambil lagi selevel master itu dari Massey University, dari New Zealand. 2 master, cuman yang satu nggak ada ijazahnya gitu karena non degree sifatnya. Terus punya PhD dari NTU, Nanyang Technological Institute, yang lagi naik daun karena ada Raja Ratnam School of International Studies. Nah, ini lulusan di sana, jadi kita nggak heran kenapa di situ ada orang yang dianggap hebat anti teror misalnya, itu Rohan Gunaratna. Ini temannya Tito, kalau kemampuan lapangannya lebih hebat Tito. Jadi ada banyak pertimbangan, ya. Ini baru orang, ya. Saya bilang kenapa anak ajaib.
anak ini berpikirnya cepat. Kemudian di Lemhanas, lulusnya terbaik lagi. Di Sespimen sekarang, ya untuk kelas menengah, lulusnya terbaik lagi gitu. Jadi tidak ada pertanyaan ini dari segi pendidikan aja memang diragukan, memang secara pengalaman, secara pendidikan tidak diragukan, tapi masalahnya kan secara usia. Apakah ini akan jadi ganjalan psikologis bahwa orang-orang yang dipimpinnya adalah orang-orang yang notabene angkatan di atasnya, senior-seniornya, dan itu tidak sedikit gitu, karena ada 5 angkatan dan dilewati. Saya ke Pak Widodo, bagaimana Anda melihat ini? Sepertinya ewuh pakewuh di kepolisian tuh seperti apa, Pak? Apakah tidak jadi ganjalan psikologis? Begini, secara hidden ya, secara tersembunyi bisa saja mereka itu menghambat ya, second line ya, bawah ya. Akan tetapi tadi dengan kepemimpinan Pak Tito ini, kemungkinan itu dia itu tadi kecerdasan dia kita harapkan ya, mampu dengan cara-cara yang tidak langsung ataupun langsung untuk membuat para seniornya itu akan berpikir 2 kali. Kalau dia cerdas, katakanlah merubah sistem dalam pembinaan personel, kemudian diserahkan kepada second line, staffnya. Kemudian konsep dibalikkan, ternyata dia perbaiki konsep itu dan dia mampu nantinya. Kemudian dikembangkan lagi. Lama-lama kan akan salut lah istilahnya. Jadi untuk menaklukkan itu tidak dengan cara-cara yang force, cara yang sekedar mengendalikan kekuasaan sebagai Kapolri. Kita harapkan lah, semua kita harapkan Pak Tito ini bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif dan akademis sehingga tidak terjadi gejolak. Akan tetapi kita mengharapkan juga di dalam tubuh Polri ini masih banyak lembaga-lembaga, fungsi-fungsi peran-peran yang perlu dibenahi. Nah, Pak Tito ini menerima beban yang cukup berat. Karena selama reformasi ini secara substansial di dalam tubuh Polri itu belum seluruhnya terbenahi secara baik. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan masa yang cukup panjang bersama-sama dari staf yang senior tadi mampu dia memberikan kontribusi untuk kepentingan Polri, bukan untuk private saja, bukan untuk partai gitu. Jadi bebannya secara internal juga harus diperbaiki, sementara tantangan-tantangan dari role juga ini tidak lantas berkurang begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Bambang Widodo dan juga Mas Kiki di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Joko Widodo akhirnya memilih nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Sejumlah prestasi mengiringi karir Jenderal Bintang 3 yang kini menjabat Kepala BNPT. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan profil singkat Komjen Tito Karnavian. Silakan Dodi. Ya baik, terima kasih Ani, dan pemirsa kita langsung saja mulai melihat seperti apa profil singkat dari Komjen Tito Karnavian. Iya, ini dia pemirsa. Komjen Tito Karnavian lahir di Palembang 26 Oktober 1964 dan dengan demikian Tito Karnavian di usia 51 tahun akan menjadi orang termuda yang pernah dicalonkan untuk menjadi Kapolri. Dan Tito Karnavian lulus Akpol pada 1987, menjadi lulusan terbaik ketika itu, dan di angkatannya sendiri menjadi orang pertama di angkatannya yang meraih bintang 2 ketika dia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dan jabatannya saat ini adalah Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan itu dijabat sejak 14 Maret 2016 yang lalu, menggantikan Komjen Pol Saud Usman Nasution, dan rencana pensiunnya pada 2022 silam. Sekarang sekarang waktunya kita untuk melihat beberapa posisi yang pernah ditempati oleh Komjen Tito Karnavian. Tito pernah menjabat sebagai Sespri Kapolri, kita mulai 1997-1999, ketika itu Kapolrinya dipimpin oleh sebagai Kapolri adalah Jenderal Polisi Dibio Widodo, dan kemudian dilanjutkan oleh Jenderal Polisi Rusman Hadi. Kemudian pada 2004-2005 menjabat Kadensus 88 Polda Metro Jaya. Kemudian pada 2009-2010 menjabat sebagai Kepala Densus 88 Polri. Baru pada 2012 menjabat sebagai Kapolda Papua selama 2 tahun sampai 2014, dan ada penilaian khusus ketika Tito menjabat sebagai Kapolda Papua. Ketika itu dalam 2 tahun dianggap mampu menekan angka penembakan misterius yang terjadi di Papua. Kemudian posisinya sempat
terselingi oleh jabatan Asrena Polri, baru kemudian pada 2015 menjadi Kapolda Metro Jaya meskipun hanya 9 bulan sampai 2016, setelah itu sekarang menjadi Kepala BNPT. Kita sekarang akan melihat prestasi yang cukup menonjol dari seorang Komjen Pol Tito Karnavian. Pada 2001 sukses menangkap Tommy Soeharto terkait dengan pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin. Ketika itu bahkan Tito terpilih sebagai pemimpin tim Kobra yang ditugaskan memang untuk menangkap Tommy Soeharto. Kemudian pada 2004, Tito juga terpilih untuk memimpin Densus 88 anti teror Polda Metro Jaya yang juga memang ditugaskan untuk membongkar jaringan teroris Indonesia. Kemudian di tim yang sama yaitu Densus 88 anti teror juga sukses menangani konflik Poso. Waktu itu ada puluhan tersangka yang berhasil ditangkap oleh Densus 88 anti teror pimpinan dari Komjen Tito Karnavian. Pada 2009 juga Tito termasuk dalam pasukan atau tim perwira Polri yang ditugaskan untuk menumpas jaringan terorisme pimpinan Nordin M. Top, dan yang terbaru pada Januari 2016 yang lalu sukses menumpas teroris bom Tamrin. Ketika itu bahkan bom Tamrin hanya sekitar 5 jam saja sudah kondusif suasana di ibu kota dan sanggup menangkap 7 tersangka. Ya, Ani, itu adalah profil singkat dari Komjen Pol Tito Karnavian. Ani, silakan kembali ke studio. Ya, baik Dodi, terima kasih banyak atas uraian Anda. Kita akan lanjutkan perbincangan di sini dengan Pak Bambang Widodo dan juga Mas Kiki. Pak Bambang, saya lanjutkan perbincangan tadi yang terputus bahwa kalau misalnya ingin membuktikan seperti yang tadi Bapak katakan, banyak langkah cerdas yang bisa dilakukan oleh Pak Tito ini. Tapi itu kan perlu waktu, Pak, untuk membuktikan seperti menata internal. Nah, untuk jangka pendeknya apa yang bisa dilakukan? Beliau bisa membuat suatu semacam perkatan ya, second line-nya dengan cara-cara yang tentunya memerlukan suatu model di mana sekarang ini terjadi semacam subordinasi. Nah, subordinasi ini dengan gaya Pak Tito yang lebih luas dan lebih fleksibel bersama second line-nya diharapkan bisa menjadi bersama-sama menyatukan. Jadi menyatukan leader dengan staff yang betul solid, ini merupakan langkah awal. Langkah awal bagaimana aspirasi ataupun feeling beliau di dalam rangka menjajaki satu persatu itu bisa dilakukan. Yang kedua, konsepsinya. Konsepsi membangun Indonesia dalam konteks keamanan yang kondusif, ini perlu dilakukan. Polri tidak berdiri sendiri dalam keamanan dalam negeri. Bagaimana menata keamanan dalam negeri secara konsepsional bersama-sama dengan unsur-unsur yang lain dengan mengerahkan stafnya. Namun beliau tentunya sudah punya konsep. Yang ketiga, masalahnya adalah terorisme. Masalah terorisme itu tidak lepas dari dinamika ekonomi. Beliau juga harus bagaimana memahami keekonomi ini berkembang di Indonesia, terorisme bisa dicegah, dan satu hal yang perlu dilembagakan adalah proses hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan, ini bisa terangkat dengan proses kebijakan atau proses strategik menerjemahkan dari kebijakan presiden di dalam rangka keamanan dalam negeri. Oke, intinya ganjalan psikologis karena yang dipimpinnya adalah orang-orang yang angkatannya lebih tua dari dia atau seniornya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan gangguan psikologis yang datang dari dirinya sendiri? Karena Tito Karnavian ini juga sempat menolak diajukan atau dicalonkan sebagai Kapolri. Ketika itu diajukan oleh Badrodin Haiti, oleh Menko Polhukam, beliau menolak karena merasa tahu diri. Bahkan beliau menyatakan bahwa saya merasa bisa kurang nyaman kalau memimpin. Artinya kan secara pribadi ada psikologisnya juga. Anda melihatnya ini akan jadi ganjalan nggak? Setelah duduk di dalam posisi, saya kira berbeda keadaannya. Karena struktur di kepolisian itu masih ya warnanya kayak ABRI aja, kayak angkatan perang gitu. Begitu duduk, yang tidak punya power di situ, mereka sudah siap komandan saja semuanya. Seperti kalau dia sampai menghanjal atau ketahuan nanti melakukan tindakan subordinasi, bisa dituntut, bisa dipecat malah. Nah, ini juga akan diperhitungkan oleh mereka. Jadi hambatan yang terjadi saya kira tidak akan ada hambatan yang terlalu berarti. Tidak terlalu berat ya. Tetapi beban beliau sendiri untuk membenahi Polri ini yang menurut saya dengan dinamika ekonomi, dengan proses hukum yang masih lemah, ini juga menjadi beban beliau juga. Dan ini harus bisa diatasi. Karena itu harapan masyarakat yang utama juga. Jadi di samping internal itu dibenahi bersama dengan seniornya, juga dihadapkan pada masalah eksternal yang itu juga harus
benahi juga. Oke, ke Mas Kiki gimana Mas? Gangguan psikologis dari dalamnya sendiri bahwa beliau merasa tahu diri, tidak menolak pencalonan, lalu saya merasa akan kurang nyaman kalau memimpin. Sekarang ini kita hitung satu-satu aja, siapa yang punya potensi itu. Nah, ada 8 nama yang dilewati. Nah ya, saya sebut nih contoh aja nih, satu, BG. Tito itu strategic think tanknya BG. Nah, jadi lama sekali membantu BG untuk kajian-kajian strategi segala macam. Terus Suhardi Alyos. Suhardi Alyos ini temennya bareng-bareng di Lemhanas, satu kamar selama setahun gitu, dekat sekali. Terus siapa? Saf. Ini di timnya dia juga gitu. Lalu yang setahu saya yang tidak pernah bekerja sama mungkin Nurali ya, mungkin saya salah. Tapi Nurali bulan Oktober pensiun. Nah, terus siapa? Terus Pak Dwi? Pak Dwi tinggal setahun dan dia sudah ngomong, saya udah nggak pengen jadi Kapolri aja, udah nggak pengen gitu. Terus Riko seangkatan, ya, temen bareng-bareng, temen bertarung juga, tapi bersahabat berteman. Terus siapa? Artinya bisa merangkul itu semua. Merangkul ini saya kasih contoh nih, ini anak emang otaknya tuh, nah, saya diundang nih, ada rapat gitu kan, nah tiba-tiba dia samperin. Bang pegang mic-nya bang. Ada apa saya bilang? Abang yang mimpin. Saya mimpin rapat polisi. Kenapa? Ini senior semua yang di depan saya. Abang aja. Jadi saya lebih enak ngomongnya. Jadi saya mimpin rapat. Orang juga bingung. Oh ya udahlah gitu. Dan semua nerima keputusan yang diambil. Jangan saya gitu. Dengan halus gitu. Dan nggak ada yang protes. Saya nggak protes. Semua peserta nggak ada yang protes. Ini satu contoh aja gitu. Anak ini sudahlah, kalau saya bilang ini anak ajaib. Orang tidak banyak, misalnya biografi resminya itu. Hanya yang di polisi, orang tidak banyak menyebut yang di luar polisi. Gitu. Di luar polisi itu yang paling menonjol adalah prestasi akademiknya. Saya tidak habis pikir bagaimana polisi dinas aktif bisa ngambil 2 masters di luar negeri dan sampai PhD. Ya. Ini aneh gitu buat saya. Dengan kemampuan kecerdasan yang sedemikian hebatnya, menurut Anda apa tantangan yang akan dihadapi Polri ke depan di bawah kepemimpinan Tito Karnavian? Ada 2 ya tantangan tuh yang konkret. 1 anggaran, 2 itu SDM. Ini yang paling berat nih. Kenapa? Kalau anggaran 1, jatah pemerintah untuk polisi tidak pernah nambah, ya kan? Karena kemampuan negara terbatas. Polisi dari belanja rutin, belanja modal dan belanja barang, belanja rutinnya ini menelan 2 tahun yang lalu, 2014 itu menelan 67%. Artinya apa? Hanya ada 33% untuk operasional. Sehingga polisi itu sebetulnya hanya digaji, suruh kerja, operasionalnya nggak ada. Seperti ayam kampung, suruh nyari sendiri. Nah, problem ini tidak akan terpecahkan sampai 2019 karena RPJMN yang disusun oleh Bappenas itu menambah polisi 40.000 1 tahun untuk mencapai rasio ideal 1 dibanding 575. 1 polisi untuk melayani 575 penduduk. Nah, angka rasio ideal PBB itu 450. Indonesia 575. Tito punya pikiran waktu dia Asrena. Jadi tadi saya lah kalau disebutkan, oh dia hanya nyempil jadi Asrena. Itu kunci sekali untuk perencanaan. Dia geser ini, kita berhentikan aja rekrutmen polisi. Moratorium. Tapi kalau moratorium 30 tahun lagi pada saat dibutuhkan polisi ini nggak ada nih, kosong. Sehingga dikurangi, sekarang ini hanya diterima 7.000 personil baru setiap tahun, tidak 40.000. Artinya beliau sudah memiliki sejumlah ide lah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Polri. Bukan, kalau itu tinggal jalanin dia. Sekarang dia Kapolri. Yang paling sulit adalah SDM. SDM ini dia akan berhadapan dengan kombes-kombes, ada berapa ribu kombes itu yang semua pengen jadi jenderal dan sudah pasti nyodok, mulai dari soto menyoto, istilah di polisi itu soto itu gratifikasi gitu ya, sampai ngancem, sampai segala macam lah gitu yang akan dilakukan. Nah ini yang paling pusing.
ditambah lagi titipan. Oke, Jadi itu yang anggota akan DPR dihadapi gitu. di internal tuh ya berarti ya Komisi masalahnya 3 internal ya. nitip Pak, ini tolong adik saya dong, Baik. sudah waktunya jadi jenderal, itu paling susah. Mas Kiki, saya kasih kesempatan untuk penelpon dulu. Pemirsa ini sudah ada bergabung bersama kita, ada Pak Rudi dari Klender. Pak Rudi, selamat malam. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Selamat malam. Kalau bagi saya ini kita sangat-sangat apresiasi dan masyarakat ini kayaknya sangat bahagia dengan terpilihnya Irjen Tito Komjen Pak. Komjen Pak, udah Komjen. Karnavian. Nah, ini salah satu contoh presiden yang paling baik ini. Kenapa? Dia pilih satu Kapolri yang masih muda, anak muda yang duduk untuk pejabat setingkat Kapolri. Ini baru paling baik selama sejarah ini, baru Pak Tito aja ini. Saya yakin mungkin pemikiran-pemikiran brilian dia ini, itu mungkin bawa Polri lebih dewasa lagi dalam tindak itu. Ya mudah-mudahan aja nanti di kejaksaan juga mungkin dirubah lagi anak muda lagi yang duduk di situ. Di situ. Saya sangat setuju itu. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih banyak Pak Rudi. Sekali lagi kita juga terhubung dengan pemirsa, namanya sama ini Pak Rudi juga, namun kali ini Pak Silaban dari Samarinda, mohon maaf. Pak Silaban, selamat malam. Silakan Pak Silaban. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Kiki dan yang satu lagi pengamat kepolisian. Selamat pertama dulu buat Pak Tito dan gebrakan baru dari Pak Tito tentu kita harapkan. Satu yang menjadi catatan saya Pak Kiki, bahwa Pak Tito itu nggak pernah di bidang abu-abu di Polri. Nggak. Kemarin ketika lowong jabatan Kabareskrim, memang Kapolri sengaja tidak memunculkan nama beliau jadi Kabareskrim ya, karena memang persiapannya sangat matang, bahwa beliau tidak sempat di wilayah abu-abu daripada Polri itu, sehingga nanti ketika beliau duduk jadi Kapolri dengan pengetahuan yang cukup, dengan kemampuan yang mumpuni, masyarakat hanya berharap satu, bahwa Pak Tito melakukan reformasi terutama di bidang sumber daya kepolisian yang sampai hari ini Pak, satu titipan Pak Kiki, bahwa lulusan Akpol itu tidak pernah menjadi kalau pangkat AKP itu tidak pernah menjadi Kapolsek di Jawa. Kapolseknya itu pasti di wilayah yang kaya kayak di Kalimantan Timur, Riau, di luar Jawa pasti Pak. Coba nanti dititipkan ke Pak Tito bahwa kembali diberi pelajaran bahwa lulusan Akpol itu jangan hanya di wilayah-wilayah itu yang tantangannya sangat sedikit. Itu titipannya Pak Kiki, nanti tolong disampaikan ke Pak Tito. Makasih Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Silaban, selamat malam. Terima kasih atas masukan Anda, nanti disampaikan sama Mas Kiki nih. Saya kasih kesempatan ke Pak Bambang Widodo dulu. Tadi Mas Kiki menyebutkan bahwa tantangan terbesarnya ada dua, yaitu anggaran dan juga SDM. Itu berarti secara internal. Kalau Anda sendiri melihat tantangan apa yang akan dihadapi Polri di bawah Tito Karnavian? Ya, selain dua itu saya menambahkan masalah organisasi. Pernah dihapuskan Polwil. Nah kemudian sekarang ini ada istilah jabatan anjak ya, analis itu yang gantung gitu. Artinya harapan kedepannya itu kecil sekali buat mereka itu. Nah ini perlu diberikan tempat misalnya. Nah ini perlu ide-ide bagaimana mengembangkan organisasi itu sehingga posisi-posisi atau status itu bisa ditetapkan secara formal, secara organisatoris sehingga mereka punya harapan. Nah ini bisa dikembangkan, katakanlah kalau zaman dulu itu ada koordinator Polda Barat Timur, mungkin ini juga bisa menampung itu atau mungkin cara lain. Ini bisa menghambat juga karena ini keresahan di dalam itu. Kemudian kelompok-kelompok di dalam organisasi manajemen itu tadi, ini juga terjadi. Ada kelompok yang istilahnya dari Wamil itu dari sarjana, ada yang dari Akpol. Ini juga masih ada diskriminasi. Nah ini perlu dipecahkan dalam merit system secara terukur sehingga potensi siapapun juga, walaupun itu dari sarjana umum, kalau dia mumpuni dan dia mempunyai prestasi dan terukur ya, artinya ada nilai kuantitatifnya cukup baik dibandingkan dengan Akpol, kenapa dia tidak dikembangkan gitu? Nah ini belum ada.
Jadi merit system masih ya like dislike. Ini perlu diatasi juga. Oke, baik Pak Widodo maupun Mas Kiki ini sama-sama menyoroti masalah dari dalam, dan ini juga memang sudah jadi sepertinya program kerja dari Pak Tito Karnavian sendiri bahwa beliau akan membenahi sistem secara internal. Tapi bagaimana dengan eksternalnya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Bambang Widodo dan juga Mas Kiki atau Mas Hermawan Sulistyo. Pak Bambang Widodo terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas tantangan internal yang akan dihadapi oleh Polri ke depannya. Sekarang dari eksternal Pak, apa saja yang barangkali bisa dihadapi oleh pasukan polisi ini, Polri ini, lalu juga mungkin kejahatan-kejahatan apa saja yang barangkali akan marak nih nanti hingga 2019 lah. Ya. Sekarang Pak Tito sudah pada pucuk pimpinan Polri. Tentunya cara berpikirnya sudah tidak teknis lagi dia, sudah lebih strategis atau menerjemahkan bagaimana kebijakan dari Presiden dalam konteks keamanan di dalam negeri. Tadi saya katakan bahwasanya masalah makro kebijakan Presiden itu masih dalam sektor ekonomi. Nah, ekonomi itu juga tidak mulus saja persaingan, ada free fight competition, persaingan yang kurang bebas juga atau kurang sportif, sehingga menimbulkan katakan white collar crime atau corporate crime. Nah, tenaga polisi saya pikir masih lemah, masih kurang di dalam menghadapi itu. Ini perlu dipersiapkan juga secara matang tenaga-tenaga penyidik polisi dalam konteks corporate crime. Di sisi lain juga masalah narkotika dan masalah teror. Tentunya pada waktu masih sebagai Densus 88 atau sini pendekatannya lebih force. Nah, ini tentu lain sekarang sebagai Kapolri. Jadi tidak selalu mengandalkan pada force, pada destruktif, tetapi bagaimana mereka itu adalah saudara-saudara kita juga, yang mereka mungkin menyimpang karena dorongan-dorongan yang mungkin tidak ini, perlu ada pendekatan yang lebih humanis ya bagi kepolisian. Nah, ini memerlukan suatu konsepsi juga yang tidak sendiri, karena bukan monokausa terorisme atau masalah narkotika, ini multikausa. Maka pendekatan bagaimana mengkoordinasikan diri Polri dengan lintas sektoral, sehingga lintas sektoral itu tidak menimbulkan suatu kecemburuan-kecemburuan di masyarakat yang larinya nanti stres menggunakan narkotika atau stres nanti masuk ISIS dan macam-macam, ini tertanggulangi secara mendasar. Jadi dua hal tadi. Kemudian masalah hukum di Indonesia, karena utamanya dari pemerintah ini fokus dalam kebijakan adalah ekonomi, sedangkan hukum kita ini cukup lemah prosesnya dalam peradilan. Ini bagaimana polisi sebagai terdepan itu mendorong bagaimana pembenahan hukum nasional ini juga akan lebih selaras jalannya dengan pembangunan ekonomi. Oke, sehingga kalau melangkah ada payung hukumnya begitu ya Pak ya? Konsistensi atau kepastian hukum itu terjaga. Sekarang ini kepastian hukum kalah dengan kadang-kadang motivasi duit, motivasi kedudukan. Nah, ini bisa dibendung keadaan ini. Ya, Mas Kiki, Anda sendiri melihatnya tantangan eksternal apa saja nih? Intervensi, ya. Jadi mulai dari yang sepele, nitip, ya, nitip sekolah, nitip diterima, segala macam dari anggota DPR. Jangan dikira ini ringan loh. Sering itu DPR nitip ponakannya, pacarnya, atau apa gitu. Ya. Terus karena sistem yang ada, dia nggak lulus. Apa yang terjadi? Itu raker berikutnya dengan DPR, dimarah-marahi polisinya untuk alasan yang lain, bukan alasan itu, untuk alasan yang lain. Anggarannya dipotong, dicoret gitu. Jadi mereka ini takut gitu. Kita nggak gimana mas, ngomong begitu. Nah saya bilang korbanin aja. Korbanin artinya apa? Lawan, kalau kalian dicopot nanti lama-lama kita nggak bisa intervensi nih gitu. Itu baru satu politik ya. Terus bandar ya. Bandar ini kan semua mulai dari Kapolri sekarang aja pasti ini udah taruhan, ini kan pasar taruhan, terus main gimana caranya supaya mempengaruhi Kapolri kayak gitu. Tapi saya kira Tito track recordnya boleh lah gitu ya. Nah sampai Kapolres. Orang mau jadi Kapolres itu pengusaha lokal itu udah ribut. Ini siapa yang mau jadi Kapolres? Siapa yang bisa pegang? Lalu cari jalan. Terus
belum kasus Markus itu gitu. Mafia-mafia lah intinya. Mafia itu sebetulnya bukan mafia juga ya, kenapa? Mafianya pakai duit kok, gimana? Jadi tapi Anda optimistis Tito Karnavian bisa menghadapi itu semua? Saya sangat optimis karena saya kenal betul anak ini. Kenapa? Saya kasih satu contoh. Dalam sejarah polisi baru sekali 2015-2016 kemarin, Renstra, rencana strategis Polri 5 tahunan itu diserahkan ke LSM, ke civil society. Jadi kita ini dikumpulin, Mas tolong bantu kami. Jadi stafnya dia di Serena itu, bintang-bintang 1 itu diperbantukan, disuruh bantu kita. Yang nyusun itu teman-teman yang biasa musuhi polisi gitu. Saya bilang ini kita kumpulin. Sekarang maunya kalian polisi baik itu seperti apa? Bikinin gitu. Ini terobosan-terobosan yang baru ya. Dan bagus tentu saja. Pak Bambang Widodo, ini Jokowi kan perlu sosok lah untuk yang bisa mengangkat Polri sampai akhir masa jabatan nanti sehingga tahun 2019. Tapi kan juga butuh ikon gitu, butuh ikon di Polri. Nah, ini adalah sebuah pertaruhan, tapi sekaligus sebuah kepercayaan yang besar, pertaruhan besar dan kepercayaan besar. Bagaimana Anda melihatnya beban sebesar itu? Iya, Pak Ito kita harapkan mampu ya membuat sistem kaderisasi kepemimpinan Polri tidak hanya untuk Kapolri. Seluruh untuk menyeleksi pimpinan-pimpinan Polri dari Polsek sampai Polda itu betul-betul tertata dengan kuat, tidak mudah terintervensi dari luar. Nah ini juga menjaga bagaimana lembaga kepolisian itu bisa bekerja khusus di dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia. Tetapi kalau polisi nanti ikut campur di dalam masalah perdagangan, masalah macam-macam di luar pekerjaannya, tanpa ada suatu ikon atau suatu grand strategi yang untuk kepolisian, apa yang akan dirubah? Menurut saya kepemimpinan Polri ini perlu dibenahi, perlu diberikan ciri tribrata. Katanya itu ideologinya dia. Nah, tribrata ini diterjemahkan dalam merit system di dalam rangka pemilihan kader-kader kepemimpinan di lingkungan Polri. Oke, kalau misalnya ingin melakukan reformasi internal, menurut Anda ini mulainya dari mana dulu nih? Divisi mana dulu mulainya? Strukturnya dulu, atas dulu. Jadi bagaimana strukturnya diperbenahi. Sekarang juga timbul problem bagaimana sentralisasi polisian itu juga melemahkan kontrol. Maka pemikiran terhadap desentralisasi barangkali ini perlu dipikirkan kepada masa depan. Sehingga Kapolda itu juga punya wewenang yang lebih luas bersama koordinasi dengan lintas sektoral lain, misalnya dengan gubernur dan macam-macam. Tidak terus terkontrol dengan area atas tanpa kebebasan dari strukturnya. Kalau saya tanya divisinya, yang mana yang harus direformasi terlebih dahulu? SDM. Alasannya? Alasannya itu bangun kerajaan sendiri. Nah, selama ini nggak bisa diutak-atik orang SDM itu enak, ya. Nggak usah mikir, sudah pasti dia jobnya enak, pendidikannya enak, pangkat duitnya enak, pangkatnya enak, segala macam. Tito sanggup nggak membongkar kerajaan SDM ini, pindahin semuanya, bubarin itu, ganti semua orang baru. Betul. Nah, kalau saya ngomong begini, setiap polisi yang dengar pasti setuju. Kenapa? Kuncinya memang SDM. Dan kemarin contoh rekrutmen Sespim, Sespim-T, Sespimen, Sespima, ditambah rekrutmen baru untuk Bintara gitu. Pengalaman saya mendampingi SDM dalam 15 tahun terakhir ini yang paling buruk gitu. Dan sekarang Tito maju, dia tahu penyakitnya. Berani atau tidak? Sanggup nggak? Itu masalahnya, berani atau tidak. Nah, saya khawatir, kita ngomong yang hebat-hebat nih tentang Tito. Belum yang hebat lagi, dia bisa 8 bahasa ngomong itu. Oke, itu selesai. Tantangan sudah. Apa kelemahan anak ini gitu. Saya tanya teman, Tito bisa kita carikan pawang nggak, Mas? Kenapa? Ini anak suka nggak bisa dikendalikan gitu. Kenapa? Karena dia cerdas, dia pinter. Kadang dia nggak percaya sama orang. Semua dikerjakan sendiri, dia mau-maunya sendiri gitu. Pertanyaannya adalah, ada nggak pawangnya? Yang dia denger yang itu. Sampai sekarang belum ada gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang masih emosional gitu. Karena masih muda.
Enggak juga, 51 ada yang sudah punya cucu. Karena pinternya itu. Bawaan ya? Itu bawaan. Galuh. Jadi emosinya kadang-kadang masih meledak-ledak. Yang ketiga berkaitan dengan itu masih suka stres. Saya lihat dia Kapolda nih. Ada demo, lempar-lemparan molotov apa segala. Wajahnya udah tegang gitu. Santai aja, ada bom itu tegang banget. Siapa yang nggak tegang kalau misalnya ada bom, gitu. Pak? Orang dia udah kerjaan tiap hari kok. Tapi yang kurang cool lah gitu. Oke. Nah, Ya, tapi baik, jangan Pak. terlalu cool, nanti cewek-cewek pada suka gitu. Ada masalah kalau perempuan suka ya Pak. Iya. Ini ada, meskipun masih digodok di DPR, tentu saja kita sudah bisa menyerap bahwa harapan publik ini sedemikian besar di pundaknya Pak Tito Karnavian. Demikian juga harapan Presiden untuk memperbaiki Polri. Kita ucapkan selamat saja kepada Pak Tito Karnavian untuk melaksanakan tugasnya. Semoga menonton acara ini. Dan terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di Berita 1 TV, atas masukannya juga. Terima kasih banyak.